warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu. Salam sejahtera untuk para sahabat Dapur Jawa. Kali ini weekend kalian baik-baik aja kan? Dan saya berharap semoga kalian semua yang menonton video ini diberikan keberkahan, kemudahan, dan selalu dalam kelimpahan dan selalu dijaga oleh Tuhan Yang Maha Esa ya. Kali ini karena ada request sih, sebenarnya menarik menurut saya. Memang sebenarnya juga punya rencana buat kayak spirit guide kalian apa. Kebetulan masih fokus dengan bad guide ya, bad guide yang kemarin kayak makhluk gaib di samping itu sebenarnya bad guide ya, yang mungkin mendorong kalian untuk berbuat tidak baik dan tidak untuk semua zodiak juga sebenarnya ya. Kali ini mungkin harus sudah ada bad guide, walaupun yang di part 2 masih sampai ke Aries ya. Sekarang saya ingin part 1 about spirit guides ya. Spirit guides kalian siapa? Jadi spirit guides itu adalah seperti kayak ada yang leluhur yang mungkin ini yang kalian percaya atau tidak, tetapi saya meyakini bahwa kita semua itu didampingi oleh semua orang pun ada ya spirit guide kita. Dari spirit guide itu macam-macam. Ada leluhur yang mutlak, yang mungkin dari lahir, spirit guide yang mungkin dari orok, itu mungkin angel atau malaikat, yang memang itu untuk general, untuk semua orang ya, pasti dijaga oleh seluruh malaikat. Dan spirit guide itu lebih khusus kayaknya, biasanya memang dari kecil. Kalau orang Jawa bilang dijangkung ya, dijangkung oleh leluhurnya. Karena biasanya mungkin leluhurnya itu di sana sudah tenang dan sudah happy ya, terus pingin nengok atau mungkin memberikan arahan kepada anak cucunya atau keturunannya yang menurut dia mungkin perlu dia bina agar tidak salah jalan, atau karena mungkin leluhur kita dulu adalah seseorang yang baik, seseorang yang lulus lah di dunia ibaratnya ya. Itu akhirnya bisalah nengok kita, kayak ngasih clue bahwa jangan lakukan ini, jangan lakukan itu. Kayak kita tuh kayak ada yang ngerem. Atau kadang kita itu berusaha untuk ke kiri gitu, ke area darkness, tetapi ujung-ujungnya kita ke kanan lagi. Kayak di area darkness ini kita kayak tidak diberi kemudahan. Pada saat kita menjadi seseorang yang right guy ya, menjadi seseorang yang baik, kita kayak dimudahkan, diberi keberkahan. Mungkin kadang kita merasakan di jalan kita tuh kayak kita ingin ke sono, ke sana ya, ternyata ujung-ujungnya ke sini aja. Mungkin ada yang ngebimbing sebenarnya ya, kayak melarang kita atau biar kita menjadi seseorang yang bagus, seseorang yang baik, seseorang yang lebih berkualitas di hadapan Tuhan. Nah, kali ini adalah spirit guides yang mungkin saya spesifikasikan dengan zodiak. Jadi saya acak biasanya mungkin zodiak melalui Capricorn terus gitu ya. Jadi kalau yang terakhir akhirnya kayak selalu belakangan. Sekarang mungkin saya ingin dari tengah-tengah, spirit guide kalian Pisces ya, Pisces. Jadi ini akan ada, saya pakai 2 kamera. Kalian mungkin di sini akan ada 3 spirit guides ya. Jadi saya shuffle dulu. Kalian bisa pejamkan mata untuk memilihnya sembari saya shuffle, biar bisa terkoneksi, biar bisa terkoneksi ke energi kalian ya. Dan sekali lagi memang spirit guides itu sembari saya jelaskan. Bentar ya. Kehidupan, lingkaran kehidupan yang mungkin masa lalu ke masa depan, dan yang berhubungan dengan sesuatu yang di atas. Ibarat kata itu bernama karma. Karma itu adalah sesuatu yang terkoneksi dari masa lalu kita, leluhur kita, sampai dari bayi, dari alam bawah sadar kita, sampai kita ke masa depan. Itu adalah karma. Terkadang ada orang yang sangat beruntung sekali, kehidupannya begitu banyak kemudahan karena mungkin dulu dia memiliki keturunan atau leluhur yang sangat baik, yang penuh dengan kemuliaan.
mungkin leluhur yang banyak bermanfaat bagi orang sekitar, atau leluhur yang memiliki memang derajat tinggi di hadapan Tuhan ya. Dan saya yakin derajat tinggi tidak selalu kiai atau seseorang yang memang dia amanah dalam hidupnya, seseorang berperilaku baik dan lurus sesuai dengan tuntunan ajarannya setiap agama, semua agama, dan itu akan memberikan karma baik terhadap keturunan-keturunannya. Makanya banyak orang bilang lakukan sesuatu yang baik agar anak cucumu itu juga mendapat kemudahan. Pada saat kamu melakukan sesuatu yang buruk, lingkaran yang kamu buat, yang kamu tanam untuk kehidupan anak cucumu itu juga akan berakibat tidak baik ya. Oke. Sekarang untuk Pisces. Ada pile 1, 2, dan 3 ya. Ini masih saya shuffle, mungkin tidak seperti tarot-tarot yang lainnya mungkin sudah dishuffle. Ini akan saya shuffle dulu, saya pilih dengan benar-benar kartu guideline-nya ada banyak ya, guide. Saya ada guide card 4 akan saya gunakan semua biar kita bisa lebih fokus, lebih detail saya membacanya untuk kalian. Ini untuk Spirit Guide number 1, pile 1. Siapakah Spirit Guide kalian dan bagaimanakah Spirit Guide kalian yang terkoneksi dengan kalian selama ini, yang kalian rasakan? Jadi di sini ada pile 1, pile 2, dan pile 3. Jadi kalian bisa heningkan cipta, merenung sejenak, rasakan mana energi yang terkoneksi ke kalian ya. Zodiak Pisces ya, nomor 1, 2, atau 3. Oke, ya, nomor 1 akan saya bacakan. Saya buka dulu nomor 1 ya. Saya buka yang pertama dulu. Yang pernah satu rumah dengan kalian, dan ini sangat dekat sepertinya. Mungkin bisa jadi ini adalah orang tua kalian yang pernah sudah meninggal, dan ini menjadi seseorang yang selalu ada di sampingmu pada saat kamu berusaha untuk menoleransi semua permasalahan kehidupan kalian. Bagaimana karena ingin mengendapkan semua kesedihan kalian, berusaha untuk saat ini memang dirimu yang pile nomor 1 ini merasakan bahwa kamu tuh butuh sesuatu yang jawaban untuk menyembuhkan semua kesedihan yang mungkin ada penyesalan sebenarnya di Pisces. Yang nomor 1 ini, yang pile 1 ini, banyak penyesalan yang dia rasakan ya, saat ini, dan dia berusaha untuk sebenarnya terlihat bahwa dia itu ingin menyudahi semuanya penyesalan itu, tetapi masih kayak setiap hari beban itu sangat berat dia rasakan. Berusaha untuk semuanya untuk take over, berusaha untuk menyudahi, berusaha untuk bersabar, berusaha untuk menerima kenyataan yang sangat mungkin pahit dalam kehidupan Pisces saat ini. Ada rasa juga sedikit kemarahan yang mungkin di sini terlihat bahwa kemarahannya mungkin lebih ke kenyataan hidup yang mungkin tidak seperti yang kamu inginkan. Kenyataan hidup yang harusnya selaras seperti otak kamu, seperti logika kamu. Tetapi kayaknya spirit guide kalian ini sepertinya memang spirit guide kalian tuh kayak mengarahkan kalian ke sesuatu yang tidak kalian sukai terus. Di sini spirit guide kamu dari tebaran kartu ini bahwa ingin bahwa kamu itu bagaimana bisa Tuhan yang memang kamu tuh harus bisa menerima dengan ikhlas.
terkadang hidup tidak bisa sesuai dengan apa banyak yang kita dalam otak kita ya. Sudah punya rencana, planning bagus. Aku harus seperti ini, aku harus ingin menuju ke sana. Tetapi terkadang pada saat kita ingin ke sana, spirit guide kita mungkin menghendaki kita untuk belok ke, kita pinginnya terus lurus aja, ternyata harus belok ke kiri jalannya. Ternyata di situ mungkin sebenarnya spirit guide itu ingin menyadarkan kita untuk akan sesuatu, agar kita itu tahu sebenarnya tujuan hidup kamu itu kesini gitu loh. Kamu tuh harus begini. Nah, bagaimana kartu kedua ya? Ntar saya lanjutkan nanti. Dan itu barang kartu ini ya, saya ada 7 kartu. Jadi spirit guide kamu tuh seperti memang orang-orang yang saya merasakan bahwa seseorang yang memang baru meninggalkan kalian, dan dia pastinya, kalau saya rasakan ini benar-benar orang terdekat di keluarga kamu, bisa jadi orang tua kamu atau lebih ke, kalau saya lihat sih lebih dari The Temple Path. Kartu ini menandakan bahwa dia adalah seseorang yang benar-benar menjadi pondasi kokoh di keluarga kalian, dan dia sudah pass away, sudah pergi, dan itu benar-benar menyesakkan dada ya. Kamu marah sebenarnya dengan kondisi seperti ini. Kamu belum melakukan banyak hal untuk spirit guide kamu ini. Beliau sudah pergi aja, belum banyak hal yang belum ingin membahagiakan dia, sudah pergi aja. Di kartu kedua, sedihan sebenarnya. Saat ini kamu tuh benar-benar lagi luar biasa broken. Kamu tidak tahu harus bagaimana untuk menghadapi kenyataan hidup ini. Kamu sangat tertekan, kamu bersedih. Setiap malam mungkin kamu hampir meneteskan air mata. Setiap malam kamu menangis. Setiap malam kamu memohon agar apa yang ada di depan mata itu seperti apa yang aku inginkan. Tetapi sebenarnya kalau di kartu yang ketiga dari kartu tarot dari baris kedua, kamu tuh hanya belum menyadari, hanya belum bisa menerima bahwa takdir yang ada di depan mata itu sebenarnya sudah sesuai dengan keinginan kamu. Tapi kamu masih belum bisa melihat itu. Kamu masih ibarat melihat itu seseorang yang di gelap malam, yang kamu anggap seseorang itu tidak baik. Dia adalah benar-benar malaikat yang akan menuntun kamu di jalan yang luar biasa, menuntun kamu dari hal-hal yang keterpurukan saat ini. Secara finansial kamu juga sebenarnya lelah, kamu semuanya sendiri, bekerja sendiri. Jadi ini sebagian memang saya merasakan bahwa kamu tuh Pisces yang nomor 1 tuh kayak membutuhkan seseorang yang sesuai dengan emosi dia. Dia tuh menginginkan seseorang yang mencintai dia seperti dia mencintai dia, like love in the first sight lah. Tetapi kenyataannya yang ada, cinta pada pandangan pertama itu sebenarnya hanya banyak dicerita-cerita ya. Tetapi yang saya lihat di sini, sudah ada seseorang yang sangat mencintai kamu dengan tulus, seseorang yang baik di depan mata kamu. Tetapi kamu berusaha untuk memungkiri itu. Padahal spirit guide pun menyarankan kamu, seperti kadang pada saat di tengah malam kamu menyadari sesuatu, pada saat kamu terjaga, tiba-tiba terjaga, seperti ada pesan dari Tuhan yang ingin disampaikan kepada kamu. Dan kamu harusnya bisa, kalau saya lihat seperti sudah merasakan pesan itu. Sudah merasakan pesan itu bahwa ya ini harus yang kamu terima. Banyak hal yang mungkin di dunia ini yang tidak mudah, yang tidak dimengerti manusia seperti kamu, ya. Tetapi sebenarnya Tuhan itu di sini, spirit guide itu menunjukkan bahwa Tuhan itu sangat sayang sama kamu, karena sebenarnya ada seseorang yang seperti yang kamu inginkan, tetapi kamu tidak mau melihat itu. Kamu tidak melihat itu. Jadi kamu cenderung malah dengan keterpurukan, dengan keyakinan kamu yang tidak berguna, dengan egoisme kamu yang tidak berguna, yang akhirnya mengulur-ulur waktu untuk mendapatkan jawaban itu. Hidup adalah, message-nya adalah bahwa hidup itu sebenarnya mencari jawaban untuk melakukan kehidupan lagi.
Di setiap masalah kita akan berusaha untuk menyelesaikan masalah itu step by step ya. Nah, pada saat kita bicara masalah satu persatu, akan ada pesan baru untuk kita. Ternyata kita bisa lebih memahami hidup lagi. Kita tahu bahwa ujian yang setelah kita lewati dan kita selesaikan itu, yang dulunya mungkin kita menolak kenyataan itu, ternyata pada saat kita sudah tahu jawabannya, oh ternyata Tuhan sangat sayang sama saya. Nah, saat ini kamu belum bisa mengerti, memahami betapa cinta Tuhan itu luar biasa sama kamu, tetapi kamu belum sepenuhnya mencintai Tuhan, belum percaya bahwa Tuhan yang memberikan, yang mengatur semuanya untuk kamu. Manusia itu sebenarnya adalah sesuatu, hanya sesuatu yang ada di dunia ini yang mungkin bagian dari skenario Tuhan, yang mungkin hanya bisa menerima dan menjalani semua ini. Tetapi Tuhan tetap maha adil. Kita tetap diberikan kebahagiaan, dan Tuhan itu berikan yang terbaik, berikan jalan yang baik ya. Jadi terkadang yang tampak buruk di depan mata itu, dan ada jalan yang istimewa di situ. Jadi message yang untuk file pertama adalah, mungkin saat ini kamu mengalami sesuatu yang menurut kamu sangat buruk ya, kamu merasa berat beban kamu, it's really big burden ya, kamu merasakan itu. Kamu kadang menolak untuk melihat kenyataan, kamu menolak untuk kamu itu bisa menjadi seseorang yang bijaksana, seseorang yang bisa menerima kondisi hidup. Karena mau tidak mau, umur berjalan, kenyataan akan selalu dihadapkan dengan kenyataan yang harus kita tuh sebenarnya mau. Oh, ini adalah kehidupan nyata untukku. Terimalah, agar kamu segera tahu bahwa ini yang terbaik untuk kamu. Berusaha buat buat ruang dalam jiwa kamu untuk menerima. Saat ini adalah bagaimana kamu bisa membuat ruang. Makanya di kartu pertama ada The Temple Path. Ya, di Temple Path ini adalah sebenarnya petunjuk bahwa kamu seseorang butuh ruang untuk kehidupan kamu selanjutnya, dan kamu harus menyiapkan ruang dalam jiwa kamu untuk bisa menerima kenyataan yang ada dan membuka mata kamu. Jangan pakai otak, tapi pakai intuisi, pakai jiwa kamu. Oke, semoga kali ini spirit guide kalian yang terkoneksi dengan kalian bisa selalu membimbing kalian untuk menjadi seseorang yang selalu on the right way, dan menjauhkan dari kamu dari hal-hal yang darkness, hal-hal yang bisa menjauhkan kamu dari Tuhan, hal-hal yang pengetahuan sempit terhadap hidup. Sebenarnya spirit guide itu lebih kayak menunjukkan kita ke jalan yang benar, jalan yang harus kita tempuh sesungguhnya agar kita bisa tahu jati diri kita. Pada saat kamu menolak spirit guide kamu mengarahkan itu, maka hidup kamu juga tidak akan menemukan ketenangan. Jadi cobalah patuh atau taat dengan Tuhan, dengan petunjuknya ya, agar kamu bisa bisa menjalani hidup ini dengan sebaik-baiknya manusia, dan kamu tidak merugi pada saat kamu berada di dunia ini. Oke, bagaimana dengan pile 2? Pile 2. Rasanya saya sedikit mau menangis ya. Oke, pile 2. Saya akan buka kartunya. Pile 2. Ada kartu pertama, ada Six Chakra, Archangel Metatron. Jadi ini spirit guide kalian bersifat maskulin, bersifat tegas ya. Mungkin kamu bisa merasakan itu. Mungkin seseorang di masa lalu kalian, seseorang yang selalu menjadi inspirasi di kehidupan kalian ya, ternyata menjadi spirit guide kalian. Seseorang, saya lihat ini adalah seseorang dari
kehidupan lama, dari masa lalu. Mungkin leluhur kalian yang paling atas, yang the best ya, yang paling baik, seseorang yang memang dulu punya kekuatan, punya power dalam lingkungannya untuk menjadi seseorang menginspirasi kehidupan banyak orang untuk menjadi seseorang yang lebih baik. Dan dia benar-benar seseorang yang tegas, seseorang yang kuat dalam prinsipnya. Spirit guide kali ini ingin mengatakan kepada kamu bahwa seenggaknya juga seperti dia ya. Jadi kamu tuh harus punya prinsip yang kuat, punya kegigihan yang kuat untuk agar cita-cita kamu itu terkabul. Mungkin terkadang saat ini mungkin kamu tuh punya keinginan yang seolah-olah kok belum dikabulkan atau bagaimana. Kalau saya dilihat dari sini sih sebenarnya semuanya masih ada dengan proses ya. Di sini apa yang terjadi sebenarnya jawabannya itu ada di dalam hati kalian. Kalian tuh sebenarnya sudah tahu apa yang harus kalian lakukan, apa yang harus kalian kesimpulan hidup kamu itu sebenarnya kamu sudah merasakan itu. Kamu maunya kemana, ini mau kemana, intuisi kamu itu sudah berkata, karena kamu termasuk orang yang punya intuisi kuat. Cuman terkadang ya, kamu masih ogah untuk mendengar itu. Kamu masih takut untuk melepaskan hal yang kamu sukai, takut melepaskan seseorang yang kamu cintai misal. Padahal kenyataannya seseorang itu sangat-sangat menyakiti hati kamu, tidak membuat kamu bahagia, tidak membuat kamu ke jalan yang benar. Yang mungkin dulu kemurnian kamu yang dulu itu kayaknya sudah hampir hilang. Kamu sudah tidak menjadi seseorang yang baik seperti dulu. Kamu tidak menjadi seseorang yang bisa nyenengin keluarga kalian atau orang tua kalian. Saat ini kamu banyak mengecewakan orang tua kalian. Dan spirit guide kalian mengatakan, cukup, don't do it, jangan lakukan itu, hidupmu akan sia-sia. Pasti aku yakin di tengah malam, pada saat kalian terjaga, pada saat kalian tidak bisa tidur dan kalian mendapati kena insomnia beberapa hari ya, kalian mengatakan kalian sebenarnya sudah banyak mengecewakan orang, sudah banyak mengecewakan orang-orang sekitar yang menyayangi kamu dengan tulus. Kamu butuh keseimbangan, seolah keseimbangan kamu itu hilang. Yang ada bagaimana kamu ingin kenyataan ini berbalik, bahwa sebenarnya apa yang kamu tempuh itu sesuatu yang benar, tetapi kenyataannya memang kamu menghadapi salah jalan, salah pengertian tentang hidup kalian, salah pemahaman. Nah, keseimbangan kalian ini kartu saya ambil di pile kedua ya, kartu keduanya, row yang kedua. Mulai saat ini spirit guide kamu mengatakan bahwa ayolah, kembali kamu ke yang dulu, kembali kepada seseorang yang memiliki cita-cita yang baik, ingin membahagiakan orang tua, ingin menjadi seseorang yang luar biasa, ingin membahagiakan anak. Kamu harus kembali semangat nih. Kamu harus semangat karena mungkin hidup kamu sudah kayak benar-benar kayak roller coaster yang berputar seolah tidak berhenti. Kamu di tengah kerumitan itu, kamu ingin menghentikan semua itu, tapi kayak sudah masuk ke jurang yang mungkin sulit untuk keluar. Air mata every night, every time ada, selalu mengalir. Kamu berusaha tegar. Kamu juga sudah berdoa. Kamu berdoa tiap malam. Kamu memohon tiap malam terhadap Tuhan, kepada Tuhan yang Maha Esa, agar ditunjukkan jalan, agar cintaku juga engkau temukan seperti yang kau harapkan. Nah, agar kehidupanku yang kuinginkan tuh segera ada di depan mata Tuhan. Tetapi kenyataannya sepertinya Tuhan belum ngasih itu. Doa aku belum terkabul. Nah, spirit guide mengatakan bahwa sebenarnya doa kamu sudah terkabul.
Cuman kamu belum bisa melihat itu dengan jelas. Apa makna keinginanmu yang terkabul itu? Terkadang ada sesuatu yang tidak kita sukai selalu sering berada di depan mata kita, selalu ada di kenyataan hidup kita yang sangat pahit. Ternyata itu adalah yang terbaik untuk Tuhan, untuk kita dari Tuhan. Karena Tuhan ingin mengajarkan sesuatu ilmu pengetahuan untuk kita tentang hikmah, bagaimana hidup kita bisa bisa menjalannya dengan baik. Pada saat kamu bisa ikhlas, ya di sini kamu bisa ikhlas, kamu juga tidak gigih, kamu tetap gigih untuk berjuang, untuk mencari jalan yang benar-benar memang itu adalah jalan yang ditunjukkan Tuhan untuk kamu. Di situ memang di sini kamu mengalami pergolakan jiwa yang luar biasa. Ada beberapa yang mungkin pergolakan jiwa tentang jodoh, ya, tentang cintanya, tentang kehidupan nyatanya di keluarganya. Dia mengalami banyak hal yang mungkin belum terrealisasi sampai sekarang. Dia masih kayak penuh pencarian. Nah, mungkin Pisces yang pile 2 ini di sini kalian ya, di sini harus benar-benar kalian mengheningkan diri, mengheningkan cipta untuk menemukan jawaban. Di sini ada The Hermit. Seseorang yang benar-benar menjauhkan, memasrahkan diri full, penuh terhadap Sang Pencipta, agar kamu bisa melihat kenyataan yang ada. Dan di sini di kartu terakhir ada Four of Wands. Semuanya itu sudah ada di depan mata kamu. Cuman karena kamu tidak melihat seperti yang kamu lihat, seperti yang kamu inginkan, ya. Jadi kamu kayak menolak kenyataan itu. Kamu menolak kenyataan itu. Nah, di sini pesannya, message-nya adalah terima kenyataan itu dengan lapang dada, dengan berbesar jiwa, dengan keyakinan bahwa ini yang di depan mata ini adalah untuk yang terbaik untuk hidupku, yang bisa membahagiakan mungkin keluargaku, orang tuaku. Jadi kamu harus bisa menerima itu. Tujuan hidup kamu apa sih? Tujuan hidup kamu apa? Tujuan hidup kamu adalah ingin membahagiakan orang sekitar dong pasti. Bukan untuk bikin susah orang sekitar, keluarga kamu, orang tua kamu, anak-anak kamu. Jadi pertama adalah apa sih tujuan hidup kamu? Biar kamu bisa menentukan hidup kamu. Di sini yang dikata ada fairy spotting. Kamu tuh seseorang yang butuh kasih sayang. Kamu sudah lelah dengan semua ini. Kamu sebenarnya sudah terbimbing. Kamu sudah tahu jawabannya. Tapi kamu seolah-olah menjadi seorang anak kecil yang kayaknya nggak tahu. Padahal pada saat anak kecil itu punya kemurnian berpikir, punya intuisi yang tajam, karena mereka masih bersih. Nah, kamu sudah punya itu, tetapi kamu belum bisa. Banyak gangguan-gangguan di otak kamu, nafsu, sesuatu yang mungkin ingin kalian hilangkan, sesuatu yang kalian ingin, sesuatu tuh yang ada di otak yang kalian sukai aja di depan mata. And the end, kamu akhirnya kamu ya mengalami hal seperti ini lagi. Sepertinya semuanya kayak nggak berhenti, terulang terus, ya, nggak berhenti karena kalian belum lulus. Kamu belum lulus, kamu belum memahami itu ujian kamu yang sekarang ini. Kalau kamu sudah bisa menerima dan tahu yang di depan mata itu adalah jawaban yang memang dikirim dari Tuhan, kamu akan lulus, kamu akan tahu itu yang terbaik untuk kamu. Jadi banyak pesan yang luar biasa ya untuk pile kedua ini, bahwa hidup kita tidak bisa mengarahkan hidup kita. Yang mengarahkan hidup kita adalah Tuhan dan Spirit Guides kita. Pada saat kita memang ingin menjadi seseorang baik, doa kita kan selalu ingin mendapat petunjuk dari Tuhan agar menjadi selalu di jalan yang diridhoi Tuhan, yang disayang Tuhan, yang dicintai Tuhan. Pastinya Spirit Guide kita itu nggak mau kamu ke arah-arah ke darkness, yang menjadi seseorang hanya balelo dengan Tuhannya, balelo dengan semesta, dengan keputusan semesta. Pastinya kamu tidak ingin dong hidup kamu merugi. Pada saat kamu merasa kamu kayak menolak semua takdir yang ada, disitulah kamu menolak energi positif kamu, ya. Jadi
ada akan banyak hal yang terjadi tidak baik, jadi memberikan impact yang buruk terhadap kamu. Hidup kamu tidak nyaman dan tenang. Kadang-kadang kamu kayak punya mimpi yang sangat baik, mimpi yang sangat indah, tetapi kamu balelo terhadap semesta. Kamu tidak patuh terhadap semesta. Kamu tidak mendengarkan nurani kamu. Jadi lakukan sesuatu hal sesuai hati nurani kamu. Untuk saat ini, logika kamu harus kamu jauh-jauhkan. Untuk menghadapi kehidupan yang begini tidak bisa diselesaikan dengan hanya logika. 1 tambah 1 sama dengan 2. Tetapi kenyataannya adalah 1 tambah 1 sama dengan 100. Or sometimes 1 tambah 1 sama dengan 0. It's really melelahkan. Sesuatu yang sangat melelahkan. Jangan beradu argumen dengan semesta. Jangan beradu argumen dengan takdir kamu. Yang ada bisa adalah hanya menerima dengan sadar bahwa kita itu hanya seseorang hamba Tuhan, manusia yang hanya digerakkan dengan digerakkan oleh takdir itu sendiri. Oke, jadi bagi yang pile 2, semoga ini bisa memberikan kalian pemikiran terbuka untuk menghadapi hidup kalian yang mungkin it's really and very complicated. Sesuatu yang sangat tidak mudah yang kalian hadapi sekarang. Kehidupan yang sangat rumit, dan di sini sekali lagi kamu diharapkan oleh spirit guide kamu untuk kembali kepada Tuhan. Benar-benar kencang memasrahkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa. Apapun yang Tuhan berikan, apapun yang semesta berikan, kamu terima. Kamu ikhlas menerima. Dan ikhlas itu harus belajar. Terima dulu walaupun kamu masih meronta-ronta. Kamu terima walaupun ini nggak terima, ini nggak mau nih. Terima dulu. Jalani dulu. So, di situ akan pelan, tapi pasti kamu akan mengetahui kenapa kamu harus menerima itu. Oke. Pile yang ketiga. Lumayan menyesakkan dada ya. Saya rasanya ingin, betapa kepedihan itu saya rasakan. Apa yang kalian rasakan, saya juga merasakan. Sangat menyesakkan dada, ya, yang pile 2. Wow. Oke. Pile ketiga. Spirit guide kamu adalah seseorang yang leluhur kamu sebenarnya memang. Leluhur kamu yang masih dekat lah, masih tiga step dari kamu, mungkin bisa jadi kakek buyut, seseorang yang luar biasa lembut, tetapi dia juga gigih, teguh dalam prinsipnya juga, seseorang yang humble, seseorang yang tenang dalam menghadapi hidup, dan dia tidak melupakan bahwa hidup tuh sadar mau ngelakoni atau hanya menjalani, ya. Dan juga ada kartu motivation. Dia itu memotivasi kamu, mengarahkan kamu ke arah good spirit, right way, ya, di jalan yang benar, di spiritual yang bagus. Walaupun mungkin saat ini kamu merasakan bahwa kamu tuh hidup penuh keberkahan. Pisces yang ketiga ini berbeda dengan pile 1, pile 2 tadi. Banyak keberkahan, banyak keberlimpahan yang kayaknya kamu tuh nggak tahu. Kenapa ya? Padahal aku tuh orang juga nggak baik-baik amat, nggak lurus-lurus amat gitu ya. Aku taunya hidup oke, melakukan aktivitas hari-hari, begini begitu biasa aja. Tapi kenapa aku merasa hidupku begitu banyak kemudahan? Karena spirit guide kamu. Kamu memiliki karma baik dari keturunan kamu yang di atas. Kamu kayak mendapatkan kelimpahannya, bersyukur banget. Nah, apa sih message-nya untuk kamu ya yang pile ketiga ini? Kamu begitu banyak kelimpahan, kemudahan, kebahagiaan yang mungkin tidak seperti orang-orang lainnya, ujiannya bertubi-tubi, seperti roller coaster ya, berputar terus, tidak berhenti, seolah-olah seperti itu, rumit, complicated. Tetapi hidup kamu like ya tinggal jalan, tiba-tiba ada makanan kesana, tiba-tiba ketemu ini, dapat yang dia suka,
kayak belanja ke toko aja kamu kayak pengen beli ini langsung tek 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 cepet. Apapun yang kamu lakukan tuh cepet gitu ya. Ini sebentar. Yang rule kedua akan saya jabarkan di sini, oke. Banyak sekali keberlimpahan, tetapi ada rasa yang di kamu saat ini. Sometimes ada sesuatu yang kayak kamu tuh merasa masih belum cukup, masih Tuhan tuh masih kayak gak adil sama kamu. Padahal kamu tuh punya banyak kelimpahan yang luar biasa, kemudahan yang luar biasa. Kamu dengan kehidupan yang penuh cinta, orang-orang yang kamu sayangi di sekitarnya dengan luar biasa, kasih sayang bisa bikin kamu menjadi someone right now, someone yang spesial, someone special yang benar-benar luar biasa. Saat ini kamu menghadapi banyak kehidupan yang luar biasa. Sebenarnya banyak kebahagiaan, rizki juga banyak kemudahan. Kamu memiliki suatu kayak kedudukan yang luar biasa, ya. Ibarat kata kamu di lingkungan kamu bukan orang yang ecek-ecek. Tetapi kenapa kamu masih ingin, kadang masih kurang bersyukur? Ada perasaan bahwa kamu ada, Tuhan tuh ada, belum ngasih yang kamu inginkan. Ada perasaan seperti itu sehingga kamu setiap hari masih merasa kayak kamu stres berat, kamu tertekan dengan kehidupan kamu. Sekali lagi, kehidupan seseorang itu tidak bisa dipilih. Kehidupan itu diberi, dan yang punya hak itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Semesta itu seperti penunjang takdir kita itu untuk terlaksana, untuk terurai. Saat ini apa yang terjadi pada kamu, mungkin seolah-olah kamu sudah punya semua hal, tapi there's something, masih ada sesuatu yang kurang, yang bikin kamu tertekan, yang bikin kamu kayaknya marah. Kenapa hidupku seperti ini? Rasa sakit yang kamu alami, rasa pedih yang kamu alami, di tengah semua kelimpahan ini, di tengah semua keberkahan ini. Apa sih pesannya Spirit Guide untuk kamu? Pesannya adalah rubah cara kamu melihat Tuhan. Rubah cara kamu melihat hidup kamu, karena di sini ada the tower. Rubah secara drastis, pangkas. Jika memang saat ini kamu mengalami sesuatu kehancuran, kekecewaan yang sangat dalam, coba terima, ambil hikmahnya. Jangan hanya melihat kehancuran itu. Jangan hanya melihat kamu tuh bersedih, kamu dikecewakan, kamu dikhianati, kamu dibohongin. Jangan hanya melihat seperti itu. Ini mungkin Spirit Guide itu ingin menunjukkan bahwa sebenarnya dia atau seseorang itu or someone, atau kehidupan kamu yang mungkin selama ini begitu seolah tuh menurut kamu mencekam, tidak adil, sebenarnya sangat adil, karena Spirit Guide kamu yang luar biasa itu akhirnya kamu tuh dijauhkan. Jadi kadang kita merasa sudah dengan pacaran dengan ini, atau berhubungan dengan orang ini, atau kita ada di kehidupan di lingkungan itu, tapi juga kayak kita tuh keluar sendiri aja, terputus aja dengan lingkungan, dari koneksi-koneksi itu, karena energinya nggak sama. Energi kamu tuh energi baik, energi orang baik, energi bagus, shining. Nah, sesuatu yang kamu harapkan untuk terkoneksi dengan kamu itu really dark, ya, gelap. Ini ada karma buruknya yang mungkin tidak terkoneksi. Dan isi Spirit Guide ini tidak ridho. Bahasa Islamnya tidak ridho, tidak ikhlas, tidak ingin kamu ke situ, karena nanti akan menjadi kamu tambah menjadi bad guy, menjadi seseorang yang tidak baik, menjadi seseorang yang jauh sama Tuhan. Jadi di sini kamu harus bisa kuat, bisa tahu bahwa semua yang terjadi, yang terkoneksi ini sebenarnya sudah diatur sama sana. Dan karena kamu punya ada karma baik yang melingkupi kamu, itu bersyukur loh. Seseorang yang tidak baik itu atau tempat yang tidak baik itu dijauhkan dari kamu, agar kamu selalu berada di cahaya itu. Cahaya itu yang akan membimbing kamu untuk menjadi seseorang yang berguna dan bermanfaat seperti Spirit Guide kamu di masa lalu. Hidup tidak
tidak hanya untuk membahagiakan diri sendiri. Hidup itu ada tujuannya. Spirit guide kamu dulu itu mempunyai tujuan hidup. Hidup itu untuk bermanfaat bagi banyak orang, bagi alam. Mungkin yang paling kecil aja, membahagiakan keluarga. Tidak mungkin dong kamu bisa bahagia melihat keluarga kamu disappointed, kecewa sama kamu karena kamu tidak memahami mereka. Kamu tetap tidak akan bahagia. Kamu akan puas, kamu akan satisfied menghadapi hidup kamu kalau kamu bisa membuat mereka smiling, happy, menangis terharu melihat kamu menjadi seseorang yang kuat, menjadi seseorang yang tegar, menjadi seseorang yang dewasa, yang tahu kamu harus bagaimana melangkah, yang tahu kamu harus melangkah dengan baik. Apapun halangan rintangan kamu yang ada di depan kamu, kamu bisa menerimanya dengan tegar. Kamu tetap minta doa mereka, minta doa leluhur untuk membimbing kamu untuk menjadi seseorang yang baik, seseorang yang tidak mengecewakan Tuhan, seseorang yang tidak mengecewakan lingkungan, keluarga, agama. Jadi tidak ada yang perlu kamu khawatirkan untuk saat ini. Sakit, rasa perih, rasa pedih yang kamu terima, ini saat ini mungkin tidak bisa kamu melihat bahwa itu yang terbaik buat kamu. Dengan kamu diberi rasa sakit yang sangat dalam, akhirnya kamu tahu bahwa ini, kamu akan tahu bahwa kamu akan menjauhi tempat itu, energi itu, orang itu. Jika kamu tidak disakiti, kamu akan larut di energi yang mungkin tidak baik. Jika kamu yang terkoneksi terus dengan spirit guide kamu, terkoneksi dengan semesta. Spirit guide adalah seseorang yang mewakili semesta, mewakili Tuhan, mewakili takdir untuk membimbing kamu. Gak mungkin dong kamu tiba-tiba, Tuhan help me, saya harus ke sana. Gimana nih? Tiba-tiba Tuhan bilang, oh ya, kamu ke sini. Kalau mau berkomunikasi dengan Tuhan seperti itu kan kayaknya 5G aja nggak bisa. Tetapi kita akan ada yang dikirim Tuhan itu seperti spirit guide tadi. Ini selain angel, selain malaikat. Kita membicarakan spirit guide aja. Gak usah yang muluk-muluk. Ya. Jadi spirit guide itu kayak seperti pembawa pesan. Messengers ya. Jadi benar-benar pembawa pesan. Yang membawa pesan yang dekat sama kita, yang bisa terkoneksi dengan cepat dengan kita. Bersyukur dong. Kadang ingin orang itu tidak mau mendengarkan kata petunjuk dari spirit guide itu. Kadang mau memungkiri. Hidupnya malah rumit, hidupnya malah susah, karena dia memungkiri takdir yang ada. You can happy, you can be happy. Kamu bisa happy, bisa mengalami sesuatu hal yang baik, sesuatu yang indah. Ternyata pada saat di jalan, kalau kita patuh nih, seperti pengalaman saya, karena saya selalu dengan spirit saya, sharing dengan spirit guide saya. Jadi bisa, seseorang tuh bisa terkoneksi dan berkomunikasi dengan spirit guide. Cuman ya itu tadi, kalian harus always on the right way ya. Misalnya agama Islam, Kristen, tekun, jujur, lurus gitu. Berusaha untuk menjadi seorang yang baik. Ke orang tua, ke orang tua lah minimal. Terus ke Tuhan, bagaimana ibadah kamu, bisa digali, bisa terkoneksi dengan leluhur, itu bisa. Nah, seperti jika memang kamu ini tadi yang file nomor 3 ya, ingat bahwa hidup hanya bisa menjalankan dan kamu harus bisa berjuang. Jadi ujiannya adalah clue-nya bagaimana hati kita bisa menerima kenyataan yang ada dengan baik, walaupun itu perih. Menerima dan berusaha menyabarkan diri dan mengikhlaskan, belajar ikhlas dari kenyataan-kenyataan itu. Oke, sahabat Dapur Jowo, semoga apa yang saya uraikan tadi bisa bermanfaat untuk kalian, memberikan inspirasi dan memberikan pencerahan, memberikan titik tenang dalam hati kalian di dalam kegalauan-kegalauan yang mungkin tidak ada jawabannya selama ini ya. Tunggu spirit guide untuk zodiak berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.